Terkait Pak, moratorium lahan itu katanya dari Komisi 6 ada perubahan, gimana Pak? Terkait moratorium lahan katanya tentang lahan itu ada yang tak dibuka, sekarang buka lagi gimana? Jadi tadi sebetulnya mungkin kalau itu mungkin Pak Dirman ya, sudah saya salah. Silakan Pak. Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Yang terjadi saat ini memang di publik disebut sebagai moratorium. Tetapi yang sesungguhnya terjadi di dalam proses pelayanan perdagangan kita itu hanya spesifik penghentian sementara untuk layanan alokasi. Tapi layanan yang lain seperti peralihan, perpanjangan, penjaminan dan seterusnya itu tidak pernah berhenti, tidak ada moratorium. Kenapa terjadi penghentian sementara? Yang pertama, memang ada kebutuhan yang strategik. Artinya apa? Artinya ini sudah ada masukan yang sangat komprehensif supaya segera dilakukan percepatan perbaikan dari database dan LMS kita, Land Management System kita. Nah, ketika kita ingin akselerasi itu supaya bisa kita laksanakan dengan baik, tidak lagi meneruskan alokasi yang sudah dinilai ini tidak kredibel, maka kita tutup sementara. Nah, begitu kita tutup sementara, lalu masuk audit, dan ternyata ditemukan oleh hasil audit Pusing Komuri itu bahwa memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, ditemukan bahwa database kita yang ada di dalam LMS itu perlu diakurasi. Ada data yang kita katakan masih tersedia lahannya, tapi sebetulnya itu DPCS atau bahkan tidak bisa langsung dieksekusi. Jadi prinsipnya audit ini menyebabkan perlu kecepatan untuk segera memperbaiki, tapi seperti Pak Kepala katakan tadi, dampaknya pelayanan tidak sempurna. Nah itulah namanya ada kemarin ada moratorium. Lalu kemudian di tengah moratorium itu ternyata ada kebutuhan mendesak lagi, karena sebelum kita tutup layanan sementara alokasi itu, ternyata di dalam sistem sudah ada pengajuan. Ada 13 atau 14 pengajuan, dan ternyata setelah dievaluasi oleh timnya Pak Ilham, itu pengajuan itu sudah memenuhi kriteria. Dan menurut PRK yang berlaku, kalau ini tidak direspon cepat, maka otomatis sistem akan mengatakan yes. Nah, oleh karena itu karena sudah dilaporkan secara transparan oleh timnya Pak Ilham bahwa permohonan itu memenuhi kriteria, memenuhi syarat, maka kita buka dan kita ambil keputusan. Kira begitu. Tetapi karena audit sudah terlanjur sudah terjadi dan sangat intensif, maka dan ada akurasi data yang harus diperbaiki. Nah, kita khawatir kalau kita buka terus, ini bisa menyebabkan keputusan alokasi bisa salah. Nah, itulah akhirnya kita tutup kembali sampai hari ini. Nah, hasil rapat tadi, kita sebetulnya mengkonsultasikan kepada stakeholders kita tadi bahwa ini sementara masih ditutup, tapi ada rencana untuk membuka kembali, tetapi dengan syarat-syarat. Nah, inilah yang sedang kita perbaiki. Kapan itu target kita sih? Target BP Batam setelah diskusi dengan berbagai pihak itu diperkirakan 1 minggu ke depan perbaikan-perbaikan sumit ini bisa diselesaikan, dan setelah itu kita bisa buka lagi pelayanan secara terbatas. Batasnya apa? Batasnya karena kita tidak ingin mengganggu investasi, hanya yang boleh mengajukan alokasi dalam 1 minggu ke depan kalau sudah dibuka awal itu hanya badan usaha. Perorangan dan perantara itu sementara ditutup, sehingga badan usaha, karena ini badan usaha memang sebagai pelaku investasi real, nah kita kasih keleluasan untuk membuat permohonan baru dengan sejumlah perbaikan. Apa yang diperbaiki? Satu tadi pembatasan aksesnya, yang kedua kriterianya. Kriterianya kan sebetulnya di dalam PRK yang lama itu ada 8 kriteria yang harus dievaluasi dinilai.
Nah selama ini 8 kriteria yang dinilai itu tidak ada pembobotan, tidak ada statement terbuka dari 11 orang di dalam PLK itu yang berhak menilai. Nah ke depan ini 11 orang ini harus membuat penilaian terhadap 6 kriteria dan itu dibuat tabulasinya dan dimasukkan di dalam LMS sehingga kalau orang ditolak atau diterima dia mengerti kenapa dia ditolak dan dia juga paham kenapa dia diterima. Itu terbuka. Kalau sekarang ini kan hanya dijawab ditolak, tidak ada penjelasan ditolak kenapa. Nah kalau nanti dibuka itu akan ada penjelasan Anda ditolak karena kurang A, B, C, D. Itu ada transparansi dan ada akuntabilitas. Saya kira demikian. Pak, lahan yang sekarang di lokasi ini ada berapa persen berapa hektar? Dan di antara jumlah itu lahan tidur itu bagaimana? Inilah yang perlu salah satu alasan kenapa kita hentikan sementara realokasi karena database kita akan diakurasi. Kalau secara total di neraca pertanahan kita itu sebetulnya masih ada lahan yang tersedia kurang dari 100 hektar seluruh Pulau Batam. Akan tetapi kita kan perlu pastikan lahan yang sudah HPL dan interalokasi ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 80-an hektar ini ya kita mesti cek di lapangan apakah ada ruginya atau konturnya jangan sampai bukit atau lembah. Nah inilah yang sedang dikerjakan oleh tim supaya ketika kita nanti umumkan di dalam LMS itu di mana ketersediaan lahan itu semua orang bisa punya bayangan ada ruli kah dan kita ke depan kalau penuh ruli kita tidak mau tawarkan. Yang berikutnya lagi ini sedang diperbaiki juga supaya lebih fair nanti tadi sudah disesuaikan tuh bahwa nanti ada dua macam land bank kita atau ketersediaan tanah kita. Ada tanah tertentu, kawasan tertentu akan dari awal ditetapkan ini akan dialokasikan dengan metode tender atau duty contest. Itu akan ditetapkan oleh BP Batam dengan pertimbangan strategik tertentu supaya lahan itu yang strategik tidak ada ruling, perizinannya sudah disiapkan, konturnya juga sudah ready. Nah, itu yang akan kita tetapkan sebagai kawasan yang akan dialokasikan melalui tender. Selebihnya secara reguler itu juga kita pastikan bahwa lahannya tidak ada ruling lagi, tidak ada hambatan-hambatan ketika dialokasikan segera bisa dipakai. Aturan yang 2 tahun itu kemarin ada sifat aturan bahwa BP Batam akan menarik apakah itu masih berlanjut lalu tahun 2025 apakah ada penambahan investasi lagi? Ya, kalau itu sih berlaku itu aturan dari pemerintah nasional itu peraturan pemerintah tentang tanah terlantar. Kita terjemahkan dalam bentuk peraturan kepala untuk evaluasi. Jadi menurut peraturan pemerintah tentang tanah terlantar, tanah-tanah yang sudah 2 tahun setelah terbitnya sertifikat hak atas tanah tidak dilakukan pembangunan, maka itu masuk ke kategori tanah terlantar. Itu disurati, kemudian di SP1, SP2, SP3, totalnya hampir seingat saya itu 11,5 bulan baru bisa dicabut kalau tidak ada respon sesuai dengan standar yang diberikan. Di BP Batam itu terus berlangsung. Bahkan saat ini sudah progres evaluasi itu lebih 1.000 hektar dan dari tadinya 3.000 hektar. Nah kita lihat kan setelah kita mulai evaluasi banyak lahan-lahan strategis di Batam Center terutama itu kan sudah mulai ada progres pembangunan. Nah itu salah satu dampak dari upaya yang kita lakukan dalam evaluasi. Tapi ini tidak berhenti. Ini saat ini masih berjalan ada SP1, SP2, SP3 bahkan ada pencabutan. Nah cuma memang kalau evaluasi ini kita menjadikan instrumen satu-satunya, panjang ceritanya juga karena yang dicabut lahannya pada akhirnya selalu berujung di pengadilan dan itu perlu waktu paling cepat 1 tahun. Dan kalau banyak kasus begini, ini juga bisa citra buruk kita juga karena bisa muncul di luar. Ternyata di Batam tidak ada kepastian, kita sudah dialokasikan, ternyata harus berperkara 1 tahun atau lebih di pengadilan.
Jadi kita harapkan evaluasi ini kita terus jalankan, tapi kita harapkan efek jerahnya muncul. Jadi mereka langsung segera mencari mitra supaya segera dibangun. Itu ya kita sasaran kita di sini. Pak izin Pak.